Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saya doakan sehat selalu. Pak Ketua DPP PAN, Pak Zulkifli Hasan, teman saya lama sekali di DPR sebagai menteri, bermitra, 2 kali menteri lagi. Sering kami diskusi, berhadap-hadapan tidak hanya sekali, tapi bergandengan tangan juga berkali-kali. Tentu seluruh keluarga besar PAN, terima kasih Prof tadi sudah menyambut, dan tentu saja Pak Menteri BUMN, meskipun senyum terus saya tahu target beliau berat. Jangan ketawa dulu, ini target untuk ngurusi BUMN. Malah tadi ditambahi lagi apa Pak? PSSI, waduh. Saya sering berbincang dengan Mas Erik tentang ekonomi global, jagoan beliau memang. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, keluarga besar PAN. Mas Catur, wah ini kalau nggak saya sebut, satu dapil dulu. Tetangga maksudnya, tetangga dapil. Lama hilang, saya pikir pindah partai. Enggak kan? Tenang. Ini suasananya memang seperti itu. Bang Zul, saya itu semalaman tuh, ini saya mau ngetik apa ya untuk pidato, untuk sambutan. Karena kemarin Bang Zul sampaikan, Mas Ganjar ada waktu enggak datang ke apa sih istilahnya, muswil atau apa di Jawa Tengah. Terus kemudian saya tanya jam berapa, karena jujur saja Bapak Ibu, kemarin acara di Jakarta dengan Pak Presiden, dengan segala kepala daerah, terus kemudian di Bali peringatan Hak Kordia, di Surabaya. Harusnya saya hari ini balik lagi karena ada pertemuan CEO dan 6 gubernur bersama Presiden. Tapi saya pamit, Pak, ini Bang Zul nggak tahu ini Tuapan atau Menteri Perdagangan ini. Undang saya izin sebentar. Oh iya boleh, tapi segera ke Jakarta ya. Oh siap, begitu. Jadi saya izin kalau nanti tidak sampai akhir Bang Zul. Terus saya tulis apa yang ingin saya ceritakan di acara dengan kawan-kawan. Cuman memang doa Ketua PW tadi betul ya, kursinya DPR RI Pak Erik, yang PAN itu di sini hilang semua. Ya Mas Catur, hilang semua. Ada apa? Maka beliau pernah berbisik sama saya dulu, Mas Ganjar kenapa ini suara PAN-nya hilang? Wah, saya nggak tahu. Tapi ada dong yang saya ceritakan sama beliau, cerita A, B, C, D, E begitu, dan disitulah kita berbincang bagaimana bangsa dan negara ini mesti kita kelola bersama, bagaimana kita saling menjaga perasaan dan sebagainya agar kemudian bisa seiring dan sejalan. Nah inilah mulai saya masuk pada yang sudah saya tulis. Kalau saya nggak baca, saya semalam nulis sampai rambut saya putih. Enggak, kemarin kan hitam di IG saya, kan lihat toh. Bapak Ibu, Indonesia itu lahir memang dari perbedaan. Jadi bukan cuma perbedaan suku, agama, ras, golongan, juga pilihan-pilihan politik sebenarnya. Tapi juga perbedaan yang pandangan, pemikiran, yang para pendiri kita dulu sudah memberikan contoh. Tapi contoh yang paling aktual menurut saya adalah Soekarno dan Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta ini punya pandangan dan pemikiran yang sebenarnya berbeda. Berbeda beliau ini. Yang satu orator ulung dan sangat visioner. Tapi Bung Hatta adalah seorang administrator dan diplomat yang sangat ulung. Dan kita tahu semua karena kita membaca sejarah itu. Dan sebelum kemerdekaan yang menarik Bapak Ibu, dua-duanya mendirikan partai. Dua-duanya. Dan punya pandangan dan gerakan yang sebenarnya berbeda.
Kalau Soekarno tertarik memobilisasi massa, kemudian dia membakar semangat persatuan, maka pidatonya pasti menggelegar. Tapi Bung Hatta lebih tertarik apa? Edukasi. Beliau mendidik, memberdayakan rakyat, ya, maka koperasi beliau lahirkan. Dan tentu saja kemudian sejarah mencatat, meski pada akhirnya Bung Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden, Soekarno-Hatta selamanya menjadi duit tunggal, bukan duit tanggal. Apa yang harus ceritakan? Pendiri, senior-senior kita, sungguh punya kenegarawanan yang luar biasa. Statesmanship-nya hebat. Saya kira kita generasi berikutnya yang harus mencontoh ini. Dan banyak sekali cobaan dan rintangan di masa awal kemerdekaan Republik ini. Termasuk tentu saja perbedaan pandangan politik yang saya sampaikan di depan. Tapi dengan segala dinamika politik itu sebenarnya Bapak Ibu justru membuat Indonesia ini menjadi salah satu inspirasi dan pemicu semangat dari berbagai negara untuk merdeka dari penjajah. Saya ceritakan, apa dinamikanya itu? Masih ingat kita menjadi inisiator dan menjadi tuan rumah konferensi Asia Afrika? Pasca itu banyak negara merdeka. Pasca itu, kita membuat atau menjadi inisiator gerakan non-blok. Saya melihat, ini keren loh. Ketika ada blok barat dan blok timur, ada non-blok. Dalam pemahaman politik saya, ini kecerdasan melihat himpitan-himpitan dan kita ngambil di tengah. Non-blok is a new block. Saya, non-blok is a new block. Dan kemudian inilah yang kita dorong agar kemudian kita bisa mengimbangi geopolitik dunia yang berubah. Dan kita juga pernah menjadi inisiator dari Ganevo, Games of the New Emerging Forces. Dan itu ada 2.700 atlet, menarik kan? 51 negara Asia, Afrika, Eropa, Amerika. Nggak boleh ikut Olimpiade, aku bikin sendiri. PBB seperti itu, aku check out. Bapak Ibu, inspirasi pendiri bangsa ini sebenarnya mestinya greget itu tidak boleh hilang. Tapi kita bukan bangsa tanpa persoalan, kita ada persoalan. Tapi kalau kita lihat dinamika politik Indonesia yang bergerak itu akhirnya melahirkan reformasi. Dan tokoh reformasi sebenarnya dari PAN, salah satunya. Dan bertemu tokoh-tokoh yang lain waktu itu kan masih ingat gambarnya waktu itu. Ada Bu Mega, ada Sri Sultan, ada Akbar Tanjung, ada Pak Amin Rais. Waktu itu sejarah itu tidak pernah hilang kita membacanya. Dinamika berikutnya tentu kita semua memahami karena pasti masing-masing punya cita-cita. Meski hasil reformasi kita tentu belum sesukses yang diharapkan masyarakat, tapi kalau kita melihat umpama Tiongkok tetangga kita secara fundamental melaju cepat sekali dan itu kira-kira tahun 90-an. Waktu saya ngobrol dengan mereka, satu kata saja yang dia sampaikan, speed. Dia ingin cepat semuanya. Kalau Eropa begitu inovatif, sebenarnya Tiongkok itu peniru yang baik. Peniru yang baik. Dan kemudian hari ini mereka menjadi macan ekonomi yang sangat besar. Tapi Bapak Ibu, reformasi itu mengajari kepada kita semuanya bahwa ya dunia harus berubah. Kalau itu tidak berubah nggak bisa apa-apa. Tanpa reformasi, tidak ada tukang kayu menjadi presiden. Tanpa reformasi siapalah saya ini? Gubernur Jawa Tengah yang sekian tahun sebelum ini adalah militer. Tiba-tiba cah cilik, intil-intil gitu, men-challenge incumbent. Yang saat itu saya sesalkan, kenapa PAN nggak mendukung saya ya? Tapi sejarah Pak Zul, sejarah. Saya laporkan Pak, teman-teman PAN yang ada di fraksi sekarang oke. Itu teman-teman. Kenapa? PAN ini partai amat nasional. Nanti saya cuplik pidatonya Bang Zul, hati-hati ya. Dan tentu reformasi ini juga masih dicemaskan. Kenapa kemudian kita tidak segera bangkit pasca 98? Kenapa kemudian kita masih membawa agenda-agenda kelompok golongan? Orang semua bertanya. Padahal di depan mata semua orang, semua negara
berada pada kecemasan puncaknya. Kemarin Pak Zul sebagai Menteri Perdagangan tentu saja, Pak Heri sebagai Menteri BUMN, Pak Presiden kemarin nge-brief kita pada saat pertemuan ekonomi tahunan BI. Pidato Presiden kira-kira begini. Setelah kita bertemu dengan banyak kepala negara, kepala pemerintahan di G20, satu saja kesimpulan saya. Ternyata semua negara pusing begitu. Dan beberapa duta besar atau perwakilannya, saya lihat mimiknya, mereka tertawa terpingkal-pingkal. Artinya apa? Saya melihat situasi itu, ya dia amini. Tapi yang menarik Bapak Ibu, Indonesia hari ini berada pada puncak kepemimpinan dunia. Anda akui boleh, enggak apa-apa. G20, ASEAN, ekonomi yang tidak buruk, inflasi yang tidak seperti negara yang maju, ekonomi masih tumbuh. Wow, kita mendapatkan barokah hidup di Indonesia. Siapa yang akan merawat ini? Ide isu apa yang kemudian bisa kita bawa? Maka ini saya sepakat, izin saya kutip ini Pak Ketum, Pak Zul. Karena itu saya sepakat dengan apa yang pernah disampaikan oleh Bang Zul dalam pidato kebangsaannya di Maret tahun lalu. Ini saya tulis judulnya ini, Membumikan Pancasila dan Mengokohkan NKRI. Beliau sampaikan, semua harus bersatu dan kembali pada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Ini sangat penting agar tidak menimbulkan kebingungan pada masyarakat. Ideologi mana yang harus jadi pegangan dalam berbangsa dan bernegara? Padahal ideologi kita sudah jelas, ya ini Pancasila. Beliau sampaikan, negara kita tidak dilahirkan untuk satu kelompok, tiga kelompok, tapi untuk semuanya. Saya mengutip ini dengan gembira. Karena apa? Hampir 10 tahun ini kita merasakan betul Bapak Ibu, bagaimana divided society terjadi, pengelompokan terjadi. Maka kita hentikan semua pertengkaran dengan persatuan seperti yang beliau sampaikan. Harus, wajib. Ngapain kita bertengkar? Ngapain cerita 5 tahunan itu harus membelah diri kita? Padahal tantangan ke depan, akankah ramalan-ramalan ekonom, lembaga-lembaga ekonomi dunia itu benar adanya? Kita mau ekonomi keempat atau ekonomi ketujuh dunia? Yang bisa menjawab adalah kita sendiri dengan persatuan tadi yang disampaikan. Itu yang jauh menurut saya lebih menarik. Saya istilahkan Bang Zul, urusan pemilu itu kan loyalitas 5 tahunan. Mungkin kemarin kita berhadapan, tapi kali yang lain kita bergandengan. Mungkin suatu kita bergandengan, tapi lain kali, izin bro, kita hari ini berhadapan. Siapapun yang menang, kita akan salaman. Itu suatu yang indah yang bisa dicontohkan. Maka putihnya rambut Bang Zul itu bagian dari kedewasaan. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, maka saya ingin menyuplik saja hal yang kecil. Kalau kita sudah punya kesadaran bersama, udah deh, yang kemarin berbeda, bengkerengan, metenteng. Tahu nggak ya Bang Zul sama Mas Erik ini metenteng? Pokoknya tegang terus deh gitu. Kalau ketemu yang itu, wah musuh ganyang. Di medsos lebih ngeri lagi. Suara medsos itu pedesnya melebihi harga cabai Bang. Masya Allah. Itu yang terjadi. Maka menurut saya kita mesti berguru pada orang Minang lewat tradisi pepatah petitihnya.
termasuk bagaimana menyiapkan masa depan. Kira-kira begini. Maaf ya, ada orang Minang? Ada? Ibu orang Minang? Kalau saya salah dibetulkan, Bu. Saya mau belajar. Saya penggemar rendang, Bu. Alun Rabah, laka ujuan. Alun Pailah, babalia. Alun di Bali, labajua. Alun dimakan, lah tarasu. Cakep-cakep nggak tahu artinya. Saatnya saya terjemahkan. Belum rebah, sudah ke ujung. Belum pergi, sudah kembali. Belum dibeli, sudah dijual. Belum dimakan, sudah terasa. Luar biasa, dalam banget ini. Pepatah Minang ini menjelaskan kepada kita bagaimana kita hidup berakal, terukur, berjangka, ya, dan tidak memikirkan kepentingan yang sesaat. Insya Allah kita bisa melakukan ini. Mudah-mudahan musyawarah ini lancar. Saya doakan Bapak Ibu sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.